tidak kurang dari 17 kali kita senantiasa berdoa mohon kepada Allah dengan menyebut kalimat ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi kita minta karena apa? Karena ini masuk dalam surah Al-Fatihah. Kenapa 17 berarti kita mengerjakan minimal itu dengan kalimat itu, ayat itu. Jadi kita baca paling tidak 17 kali minimal kita membaca ayat itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi yang saya bacakan tadi, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 69, membaca siapa orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah wan nabiyyin, para nabi. Yang kedua wasyuhada, orang yang berjuang kemudian dia mati syahid. Yang ketiga adalah wasiddiqin, orang yang benar, orang yang jujur, baik di dalam perkataannya ataupun di dalam perbuatannya. Kemudian yang keempat adalah wassalihin, orang-orang yang soleh. Kalau orang mengaku soleh itu banyak, itu salah mengaku soleh itu berarti tidak soleh. Tapi kalau orang ngaku salah itu baru soleh. Saya ulangi lagi, kalau orang ngaku soleh itu salah, karena akan timbul kesombongan. Kalau orang ngaku salah itu yang soleh, karena berusaha untuk memperbaiki. Bila dia salah kepada orang, dia ngaku salah meminta maaf, itu orang baik. Biasanya orang ngaku salah gak mau disalahin. Jadi ini jamaah rahimahullah. Kemudian mengacu kita ini masuk dalam golongan yang mana? Mungkin para nabiin, dan para siddiqin, jujur, karena jujur ini menjadi barang langka sekarang. Banyak kita saksikan, kita baik di media sosial, di dalam berbagai kalangan, yang siddiq jujur, orang nyari yang jujur itu susah. Jujur ketika misalnya nih maaf, jujur mungkin ketika belum menjabat sesuatu. Tapi ketika sudah menjabat sesuatu, lupa, jujurnya jadi hilang. Kemudian syuhada, berjuang. Tentu paling tidak kita berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Karena ini ayat ini turun ada kekhawatiran para sahabat, ya. Ada kekhawatiran para sahabat bahwasanya sahabat mengungkapkan kepada Rasul, wahai Rasul, kami tidak mau berpisah denganmu. Jika engkau mendahului kami, pasti engkau akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi bersama dengan para nabi yang lain, sehingga kami tidak bisa melihat dan bersamamu lagi. Itu para sahabat. Jadi ketika tidak bersama Rasul, kekhawatiran, kemudian turun ayat ini, siapa nanti yang bisa berkumpul dengan para nabi? Paling tidak syuhada, wasiddiqin, kita wassalihin. Merujuk dari ayat ini, wassalihin, paling tidak yang bisa kita usahakan, kita merujuk kepada surah Al-Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Siapa orang yang sedikit? Innal ladzina, orang
orang yang senantiasa yatluna kitabullah, yaitu membaca Al-Quran. Kita tanda-tanda orang soleh. Kalau kita mau masuk dalam kategori menjadi orang yang soleh tadi, yang pertama adalah yatluna kitabullah, orang yang senantiasa disibukkan dengan membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran, pagi, siang. Karena Al-Quran ini yang kita baca sudah jelas, kita sering mendengar hadis yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang kepada kita di yaumil akhir nanti, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah waqamus shalah, kemudian mendirikan sholat. Bersolat. Bagaimana kita mau menjadi orang yang soleh? Misalnya kalau berjamaahnya males, kemudian dalam mengerjakan mendirikan sholat buru-buru, karena apa? Memikirkan hal-hal yang lain. Padahal di dalam sholat itu kita harus tenang. Yang mendirikan sholat tenang, ya, tenang. Tidak buru-buru. Di sini apa? Ya harus ditunaikan itu rukun dan syaratnya. Bagaimana tumaninahnya? Karena Rasulullah menjelaskan sejelek-jeleknya pencuri adalah ketika mencuri dalam sholatnya. Sahabat bertanya, mencuri dalam sholatnya gimana? Lihat sholatnya tidak tumaninah, buru-buru ya. Hadirin dari jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah ciri-ciri daripada orang soleh, yang pertama senantiasa membaca Al-Quran, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, bersedekah, menginfakkan sebagian rezekinya untuk kepentingan agama Allah, baik sirran, kemudian alaniyatan, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, pada kesempatan ini pengurus masjid itu kita baca setiap hari itu sedang akan merenovasi, akan mengganti karpet. Nah, dana yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Nah, ini kita ini kesempatan untuk senantiasa berinfak atau ingin menjadi orang soleh tadi. Yang dalam surah Al-Fatihah itu. Jadi wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi enggak apa-apa. Kemudian ditulis nitip lewat pengurus, enggak apa-apa. Ya, itu ini menjadi ciri-ciri pada orang yang soleh. Kemudian pada ciri-ciri orang yang soleh, satu adalah senantiasa membaca Al-Quran, yang kedua mendirikan sholat, yang kemudian berinfak. Maka ayat seterusnya adalah yarjuna tijaratan tabur, ya. Jadi hanya mengharap ini, ya. Jadi ini suatu kesempatan atau infak ini suatu kegiatan perdagangan yang tidak ada ruginya, nggak pernah rugi, nggak ada ruginya, Jadi mau infak yang nggak bakalan rugi, karena apa? Menjadi amal jariah. Selama itu dipakai, maka amalnya akan senantiasa mengalir. Kemudian liwafiyahum ujurhum, Allah menyempurnakan pahalanya. Pahalanya sempurna itu. Sholat, kemudian baca Al-Quran, kemudian berinfak, sempurna itu pahalanya. Masuk dalam kategori wassalihin. Itu. Jadi wa yazidahu min fadlih,
kemudian Allah juga akan menambah karunia-Nya. Yang dimaksudkan ini adalah kemurahan. Allah akan memberikan kepada siapa yang menunaikan 3 tadi, menambah nikmatnya, masuk ya, akan menambahkan keimanannya, menambahkan ketaatannya, kemudian juga Allah akan menambahkan rezekinya yang tidak diduga-duga. Ini harus mantap ini. Maka selain itu innahu ghafurun syakur ya. Dan itu Allah juga akan mengampuni. Allah akan memberikan pahala. Juga Allah akan memberikan pahala terhadap amal-amalnya. Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Nah ini, ketika kita menjadi orang yang soleh, berusaha untuk senantiasa disibukkan dengan yang 3 tadi, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Dan tentunya nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah, kumpulkan dengan para syuhada, para siddiqin, dan para nabi. Itu. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah daripada ciri-ciri orang yang soleh tadi. Salah satunya adalah membaca Al-Quran setiap hari, mendirikan sholat tidak malas-malasan, kemudian yang ketiga senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berusaha terus untuk menjadi orang yang soleh. Ulangi lagi, kalau orang mengaku soleh itu syarat belum termasuk orang yang soleh. Tapi kalau mengaku salah baru itu orang yang soleh. Semoga ada manfaatnya dan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga senantiasa dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نعوذ بك من الحمل والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.